tanggal 12 ada 2 orang ke rumah saya. Mereka kasih pertanyaan juga sama seperti di kejaksaan itu. Mereka pakai masker, pakai topi, saya tidak tahu dari mana, tetapi dugaan kuat saya itu pasti suruhan dari ini kejaksaan itu. Wartawan Fakta Hukum NTT.com, Fenay Boas alias FN, buka-bukaan terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi terkait dengan pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Alfred Baun, Ketua Araksi NTT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini berkasnya telah dikirim ke Pengadilan Tipikor Kupang dan akan segera disidangkan sebagai terdakwa. Atas nama FN, Fenay Boas dari media Fakta Hukum NTT.com akan menjelaskan secara detail, kronologis dari awal sampai akhir. Yang pertama, pada tanggal 10 Februari 2023 itu, saya duduk diskusi dengan Ketua Araksi TTU di Sekret Araksi. Setelah itu Ketua Araksi dapat telepon dari Intel Kejaksaan untuk ngopi-ngopi. Setelah itu Ketua Araksi sampaikan di saya, Adik V, ini saya mau ke Kejaksaan. Saya sampaikan bahwa kebetulan saya juga mau ketemu Kejari TTU untuk tanya terkait perkembangan kasus yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan TTU. Setelah itu saya bersama Ketua Araksi langsung menuju ke Kejaksaan. Sampai di Kejaksaan, di pintu gerbang, penjaga piket sampaikan bahwa Intel Kejaksaan itu berada di samping Bank NTT di warung. Saya bersama Ketua Araksi langsung menuju ke warung. Sampai di sana ketemu dengan Intel Kejaksaan. Intel Kejaksaan sampaikan, hai pesan dulu, pesan kopi kok. Ngopi-ngopi, adik ini pesan kopi kok atau makanan silakan. Ya, saat itu saya pesan makanan. Makan begini, setelah saya sudah selesai makan, dia bilang, adik nanti makan banyak, karena ini nanti lama. Setelah itu, kami diarahkan ke kantor kejaksaan. Sampai di kantor kejaksaan, Intel Kejaksaan langsung minta Pak Charlie, minta HP Ketua Araksi TTU ini kasih HP untuk simpan, titip di depan. Pak Charlie ikut saya ke seperuangan. Lalu saya duduk tunggu di ruang tunggu ini. Saya duduk Kejari TTU Robert keluar bilang, lu wartawan ikut saya di ruangan. Saya pikir ikut untuk kita diskusi-diskusi, karena saya sudah terbiasa ulang-ulang diskusi dengan Kejari TTU terkait dengan kasus yang ada di Kabupaten TTU yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan TTU. Setelah diskusi, Pak Robert langsung tanya saya, adik, terkait Munif Boke itu adik yang muat? Iya, memang betul saya yang muat. Saya turun langsung di lokasi, data semua ada lengkap data semua. Siapa yang kerja itu Munif Boke, itu Marenteva yang kerja, dia sebagai kontraktor. PPK-nya siapa? Kanis Kosat PPK-nya. Itu air ada kah tidak di Munif Boke yang saat ini adik turun ke lokasi? Itu tidak ada sama sekali. Itu ada depo hasil wawancara saya dengan kontraktor, ada semua. Dan itu memang kontraktor mengakui bahwa itu ada sedikit kekurangan dan kita akan pertemuan dengan PPK untuk cari solusi bersama. Setelah itu Pak Robert tanya saya lagi, adik ada lihat tidak ada transaksi antara kontraktor dengan Ketua Araksi TTU? Itu sebesar jumlahnya itu 12 juta di depan. Saya tidak pernah lihat. Adik pernah muat itu Munif Boke ya, pernah muat. Kontraktor pernah pi adik per rumah? Ya pernah pi adik per rumah untuk minta supaya adik jangan bagikan berita yang ada itu ke grup FB yang ada. Waktu itu saya sudah kirim ke redaksi rilisan beritanya dan beritanya sudah ditayang. Jadi kontraktor datang dengan adik berita itu, saya punya orang tua baca itu langsung sakit. Kalau bisa batalkan dari grup yang adik bagikan di BN. Karena saya ingat kontraktor dan saya memang sudah sebelum yang saya muat terkait yang berita Munif Boke, saya sudah kenal dia. Kenal sebelumnya itu saya sudah kenal, kita baru kenal. Karena saya ingat dia, saya batalkan yang itu FB yang saya berita yang saya bagikan ke grup FB itu, saya batalkan. Tetapi yang berita yang sudah kirim ke redaksi dan sudah ditayang itu tidak bisa dihapus. Karena masalah redaksi saya itu di Kupang. Jadi tidak bisa dihapus. Jadi setelah itu kontraktor minta saya kalau bisa adik pertemukan saya dengan Ketua Araksi TTU. Saya bangun komunikasi lah dengan Ketua Araksi TTU. Bilang masih sibuk. Besok baru bisa bertemu. Besok kontraktor datang lagi minta saya, adik tolong supaya pertemukan saya dengan Ketua Araksi TTU.
Bang komunikasi dengan ketua raksi itu bilang, iya saya ada di rumah, kalau bisa ya merapat. Setelah saya bersama ini Pak Maren Teva ini kontraktor Embung Nifboke ini ke ini rumahnya ketua raksi TTU, sampai di sana kami minum kopi, kami bertiga. Minum kopi habis kita bicara diskusi terkait dengan politik di Kabupaten TTU. Setelah itu kita diskusi terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten TTU. Setelah diskusi, saya langsung diajak oleh ini Maren Teva ini untuk makan di warung. Saya komunikasi lah dengan Pak Cari ini saya ada sama-sama dengan ini Maren Teva ini ada makan di warung. Pak Cari bilang oke, mantap. Setelah itu saya ketemu dengan PPK Kanis Kosat, PPK Embung Nifboke ini. Wawancara lagi PPK terkait dengan embung tersebut. PPK bilang, terkait embung memang airnya sedikit, nanti kalau bisa untuk air, kalau memang masyarakat tidak bisa gunakan untuk ini persawahan, bisa tanam tomat kah atau lombok kah. Saya tanya terkait lagi dengan ini selang yang ini PPK ini bawa ke Embung Nifboke, itu selang itu digunakan untuk apa? Karena itu kita sesuai dengan hasil ini observasi saya di lapangan bahwa itu selang itu ambil itu sekitar 3 kilometer itu panjangnya itu mereka ambil ambil air dari ini mata air Oluan, dari kali Oluan, salurkan kembali ke ini Embung Nifboke. Itu saya wawancara PPK. Dalam perjalanan saya muat lagi berita terkait dengan ini pernyataan PPK ini. Saya muat berita, saya minta tanggapan ketua raksi TTU. Tanggapannya seperti apa? Saya minta juga tanggapan dari masyarakat. Tanggapan seperti apa? Saya muat berita dalam perjalanan ini. Setelah muat berita dalam perjalanan ini, pokoknya saya jelaskan semua di Kejari TTU. Kejari TTU bilang, adik terbuka saja, jujur saja, bahwa adik ada saksikan langsung yang uang yang 12 juta ini kontraktor bawa dan serahkan di Pak Cari. Saya bilang, saya tidak pernah saksikan langsung itu. Terus tanya lagi saya, ini Kejari TTU yang tanya loh, Pak Robert, terkait Jalan Nona Manis, itu ada transaksi 100 juta ke rekeningnya ini Pak Arfred Baun, ketua raksi NTT. Saya bilang itu saya tidak tahu, itu transaksi juga saya tidak tahu, terkait ini Jalan Nona Manis juga saya tidak tahu. Itu saya tidak pernah turun observasi, observasi yang ke ini Jalan Nona Manis itu. Saya tidak tahu sama sekali, dan saya didesak-desak habis-habisan untuk saya mengakui bahwa ada transaksi antara kontraktor dengan Pak Alfred Baun, itu transaksinya 100 juta. Itu desak saya habis-habisan. Adik, supaya adik aman ya, adik jujur terbuka. Karena target kita itu ketua raksi NTT Alfred Baun itu dengan HT. Itu target kita. Jadi adik masih muda, karir masih begitu panjang, adik terbuka supaya adik aman. Setelah itu saya bilang saya tetap prinsip, saya tidak lihat itu transaksi. Saya mau jawab bilang apa? Memang sebetulnya memang saya tidak lihat. Setelah itu ini Kejari langsung itu di ruang Kejari itu ada empat penyidik yang jaga saya di pintu. Ambil dia HP, bawa dia ke ruang penyidik. Itu tanggal 10 ini Februari 2023. Setelah bawa ke ruang penyidik juga tanya hal yang sama. Setelah itu minta saya kartu pers. Habis itu mereka foto dan print. Setelah itu mereka angkat lagi buku. Di situ sudah ada print sepu berita semua terkait Embung Nifboke ini. Tanya saya lagi terkait itu. Saya jelaskan itu ada data semua di HP. Periksa saya itu sampai jam 1 malam. Setelah periksa minta saya untuk tanda tangan surat penyitaan barang. Saya, oh ini bagaimana ini? Kok saya punya HP ini disita? Ini bagaimana? Pemanggilan juga tanpa surat prosedur, ini bagaimana ini? Adik ini sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, adik harus tanda tangan. Terakhir saya tanda tangan, itu tanggal 10. Sedangkan berikutnya itu suruh saya tanda tangan lagi ini surat pemanggilan untuk tanggal 11 punya. Saya tanda tangan. Tanggal 11 saya datang lagi. Periksa saya lagi. Bilang adik, kita minta adik punya ini kartu ini pers Araksi. Memang jujur saya gabung dengan Araksi sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan saya gabung dengan Araksi, dan tugas saya jabatan saya di Araksi itu sebagai wakil ketua Araksi di bagian media. Jadi kegiatan Araksi itu saya publikasi semua, dan itu juga ada konferensi pers. Setiap kali saya muat berita itu ada konferensi pers, itu ada semua
rekaman ada semua. Yang berikut lagi, tanya saya terkait bilang, Arik ini masih berkeluarga dengan Alfred Baun. Saya bilang, tidak berkeluarga dengan Alfred Baun. Kita hanya memang satu organisasi. Terus data-data yang Alfred Baun dapat itu dari mana? Saya bilang, itu saya tidak tahu. Saya biasa komunikasi dengan Alfred Baun itu hanya konferensi pers. Minta dia tanggapan, dia turun observasi di proyek-proyek. Saya minta dia tanggapan seperti apa terkait kasus ini. Itu semua ada loh, itu data semua ada, di WA juga, chat semua ada. Saya minta dia tanggapan. Tunggu sebentar, maaf agak potong ya. Ini diperiksa setelah Alfred ditangkap atau sebelum Alfred ditangkap? Kalau saya itu diperiksa itu sebagai, saya diperiksa itu karena ada kontraktor lapor saya bahwa saya saksikan langsung. Ada transaksi antara kontraktor dengan ketua redaksi TTU. Jadi sebelum Alfred ditangkap? Sebelum Alfred ditangkap. Ya. Soalnya tadi ada keterangan bahwa mau target, sudah ditarget. Tadi kan Kak Adi bilang, ada keterangan bahwa Alfred sudah ditarget. Makanya beta tanya sebelum atau sesudah. Ya. Setelah tanggal 11 saya diperiksa juga, itu pertanyaan yang sama. Saya jawab juga hal yang sama. Tanggal 12 ada 2 orang ke rumah saya. Mereka kasih pertanyaan juga sama seperti di kejaksaan itu. Mereka pakai masker, pakai topi, saya tidak tahu dari mana, tetapi dugaan kuat saya itu pasti suruhan dari ini kejaksaan itu. Itu tanggal 12. Tanggal 13 saya dipanggil oleh Pak Kejari, Pak Robert ini ke ruangnya. Surat panggilan. Itu saya tidak ada surat panggilan tanggal 13. Adik supaya adik aman, adik jangan muat berita. Jangan baikkan berita yang ada. Baru-baru yang adik baikkan berita itu, muat berita itu adik punya kah? Memang itu saya punya, rilisan juga dari saya kirim ke redaksi. Itu berita apa? Itu berita terkait dengan pemeriksaan saya tanggal 10. Kronologis pemeriksaan dari tanggal 10, tanggal 11 seperti apa, itu saya sudah buat dalam bentuk berita. Sudah ditayang juga. Kejari TTU minta saya supaya jangan baikkan berita, jangan muat berita supaya adik aman. Saya tidak baikkan berita, selanjutnya saya tidak baikkan berita. Tanggal 15 saya dipanggil lagi. Panggil saya, minta saya supaya saya harus mengakui bahwa ada transaksi terkait yang jalan Nona Manis itu ada transaksi ke rekeningnya Pak Alfred. Saya bilang itu saya tidak tahu sampai situ karena masalah jalan Nona Manis saya tidak pernah turun ke lokasi, tidak pernah observasi dan berita juga saya tidak muat. Kalau terkait itu saya tidak tahu. Itu tanggal 15. Setelah itu tanggal 20. Kalau tanggal 15 itu surat pemanggilan. Tanggal 20 itu ada surat pemanggilan. Saya dipanggil, lalu saya pergi ke kejaksaan tanggal 20. Setelah sampai di kejaksaan, itu yang terakhir itu ini intel kejaksaan yang periksa saya. Pertanyaan juga sama, saya jelaskan. Itu sekitar ini setengah jam, pemeriksaan setengah jam. Setelah itu kita diskusi lepas terkait dengan kasus-kasus yang ada di Kabupaten TTU. Setelah itu saya ikuti media-media yang ada itu tanggal 6 Maret Kejari TTU melakukan konferensi pers. Di situ Kejari TTU jelaskan bahwa FN itu setelah dia wawancara narasumber yang ada, dia komunikasi lagi dengan narasumber untuk mendapatkan sesuatu. Di sini saya mau tegaskan, Kejari TTU buktikan itu. Jangan hanya sekedar bicara saja. Masyarakat, publik ini harus butuh yang pembuktian itu. Yang berikut lagi, FN itu setelah dia setelah wawancara narasumber yang ada, bangun komunikasi untuk pertemukan narasumber dengan Alfred Baun. Di sini saya tegaskan bahwa Pak Kejari TTU harus jelaskan itu. Harus ada pembuktian kapan saya bawa narasumber ke Pak Alfred Baun. Itu harus pembuktiannya jelas. Yang berikut, FN telah melecehkan profesi jurnalis. Melecehkan profesi jurnalis itu Pak Kejari TTU harus jelaskan dan harus pembuktian. Karena publik ini sekarang bertanya-tanya. Bukti pembuktian, jangan hanya bicara doang. Yang berikut, saya akan melaporkan FN di Dewan Pers. Akan melaporkan, silakan melaporkan. Tetapi yang saya minta di sini, Kejari TTU lapor itu harus sesuai dengan realita, fakta yang ada. Dan itu harus ada pembuktian. Itu yang saya minta. Dan kalau bisa ya lapor, silakan lapor. Saya siap untuk menjelaskan kepada ini Dewan Pers. Setelah itu, saya tahu memang permainan di kejaksaan itu saya tahu memang. Perkembangan kasus yang masyarakat lapor ke kejaksaan, perkembangan kasusnya seperti apa, permainan seperti apa saya tahu memang. Contohnya di desa Susulaku B, itu ada masyarakat yang lapor di kejaksaan, tetapi sampai sekarang ini juga perkembangan kasus
belum ada. Kita ada data, saya juga ada data, simpan data. Semua lengkap, saya punya data. Kita akan buka-bukaan. Yang berikut saya telah membangun komunikasi dengan Pemret saya. Dan Pemret saya sudah ke Jakarta untuk lapor di Dewan Pers terkait hal ini. Yang berikut saya juga sudah melakukan pengaduan ke LBH Pers di Jakarta. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, tambah. silakan. Oke, kakak, bagaimana tanggapan kakak terkait pernyataan Kejari TTU yang menyatakan bahwa FN, wartawan FN ini dipanggil dalam tupoksinya sebagai anggota Araksi? Apakah itu betul atau? Yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang saya dipanggil sebagai tupoksi saya sebagai anggota Araksi, kenapa edikar saya diminta, terus pemberitaan saya itu dicetak, lalu berikan saya pertanyaan terkait dengan pemberitaan yang ada. Ini menjadi pertanyaan saya. Terkait dengan pemanggilan yang hari apa itu yang diminta tanggal 13 atau Ya, apa? tanggal 13 itu. Bahwa beliau meminta bahwa jangan dipublikasi, itu pemberitaannya mengenai apa? Itu terkait dengan Embun-Nusbok. Kalau Embun-Nusbok tidak usah publikasi sudah. Jadi setiap kali saya diperiksa itu mereka kasih tunjuk video Embun-Nusbok. Ini sudah ada air. Ini sudah ada asas pemanfaatan. Saya jawab yang iya saja. Karena memang terkait Embun-Nusbok itu saya tahu persis. Datanya seperti apa, saya tahu persis. Ada datanya. Terkait Embun-Nusbok itu saya sudah wawancara kontraktor bahwa memang ada kekurangan. Dananya menurut kontraktor itu dananya 870 juta itu menurut kontraktor. Saya bilang ada paparan informasi tidak? Dia bilang ada. Kalau terkait paparan informasi itu kan masalah dari tahun 2021. Pengerjaannya dari bulan Agustus sampai bulan November. Itu sudah lama tidak ada paparan informasi. Dan yang terkait dengan mereka kasih turun selang itu kontraktor dengan ini PPK kasih turun selang itu 2023. Sedangkan yang pengerjaan Embun-Nusbok itu 2021. Saya sudah wawancara narasumber yang ada termasuk masyarakat, semua data lengkap. Dan HP saya hari ini belum dikembalikan. Untuk tanggal 10 itu kan tidak ada surat Kalau tanggal panggilan. 10 tidak ada surat panggilan, tanggal 10 jam 1 malam itu baru kasih saya surat panggilan. Pak, itu juga desak saya untuk tanda tangan surat panggilan untuk ini tanggal 11 punya. Oke, Yang tanggal 20 itu disuruh tanda tangan surat panggilan yang tanggal berapa? Tanggal 20 itu ada surat panggilan. Jadi surat panggilan itu ada 2. Saya diperiksa 5 kali. 3 kali itu tanpa surat pemanggilan. Ini ada 2 dan paksa saya untuk ini tanda tangan surat ini penyitaan barang. Coba bisa ditunjukkan. Buka. oh, jadi surat penyitaan yang dipaksa tanda tangan itu? Ya. Dan setelah tanggal 20 saya diperiksa, tanggal 21 itu saya dipanggil lagi untuk tanda tangan yang tanggal 10 punya. Surat panggilan. Surat panggilan? Iya, surat panggilan tanggal 10 punya. Itu disuruh tanda tangan Tanggal- tanggal 21. Tanggal 1. Ya, 21. Tanggal 21 itu saya dipanggil lagi untuk tanda tangan yang pemeriksaan tanggal 10 punya. Oh, gitu. Oke, satu pertanyaan kakak. Ini begini, terkait dengan menyangkut uang ya. Ya. Di situ jaksa paksa untuk Anda mengakui itu bahwa ada uang. Yang berikut itu dari Kejar. Robert sendiri paksa saya bilang, adik jujur saya ada transaksi kontraktor dengan ketua Araksi TTU 12 juta dan adik harus jujur juga terkait dengan 100 juta itu yang Jalan Nona Manis. Kok saya tidak tahu, kok saya harus mau jawab bilang apa? Memang saya tidak tahu. Kalau memang saya ditetapkan jadi tersangka, itu harus buktikan itu kepada publik. Kesalahan saya seperti apa dan kena pasal berapa, ayat berapa, hukumannya seperti apa. Itu harus dijelaskan di publik. Kita akan buka-bukaan. Dan saya bingung, kok masa ini saya ditetapkan untuk jadi saksi untuk Alfred Baun. Hubungan saya dengan Alfred Baun seperti apa? Saya hubungan ini hanya minta dia terkait dengan ini tanggapan dia terkait dengan ini saat dia turun untuk observasi proyek-proyek. Saya hanya minta tanggapan dari beliau dan in konferensi pers semua, tidak ada hal-hal lain. Mungkin tanggapan ada menyangkut pernyataan Kajari bahwa ada aliran dana dari AB ke rekening wartawan. Terkait dengan ini pernyataan ini Kejar itu terkait bahwa ada aliran ini dana dari rekening
wartawan. Di sini saya mau tegaskan, Kejari jangan hanya asal bicara, buktikan itu. Saya siap untuk kasih rekening untuk kita ini print rekening ini print out koran. Anggarannya berapa? Kalau terkait dengan narasumber yang ada itu pernah kasih 100, kasih 200 untuk uang bensin, dan itu saya sudah screen semua. Dan saya punya hasil chat dengan ini narasumber yang ada. Semua ada. Kita akan buktikan. Baik, terima kasih. Ya. Nah, tambahan cukup. Mungkin dari semua rentetan itu kakak merasa kecewa begitu pas di Yang pertama saya sebagai jurnalis dari media Fakta Hukum, saya pemikiran dalam hati, kok ini setiap kali saya pemberitaan terkait dengan proyek di Kabupaten Tetu, saya diperiksa terkait pemberitaan yang ada. Ini saya juga rasa seperti ketakutan juga. Dan saya diintimidasi habis-habisan. Ini yang membuat saya kecewa. Mungkin Mengangkangi kebebasan pers. ya, seperti itu. Itu Anda diperiksa oleh berapa banyak orang? Yang berikut, saya diperiksa itu sekitar, jadi saya masuk di dalam ruangan itu pada tanggal ini 11 ini Februari. Saya masuk di dalam ruangan ini Kejari TTU itu, di bagian kanan 3 orang, bagian kiri 3 orang, di depan Kejari TTU, di depan Kejari TTU itu ada 2 orang dan 4 orang di pintu jaga saya. Dan itu saya diintimidasi untuk saya mengakui pertanyaan mereka. Apakah waktu dipanggil untuk diperiksa itu Adik bisa bebas keluar beli rokok atau beli Kalau makan? terkait untuk beli rokok di luar memang saya tidak kasih kesempatan. Mau pi buang air saja saya dijaga ketat. Mau beli makanan saya adik. Kalau beli makanan nanti kita beli, karena ini kita ada dana untuk terkait dengan makanan ini. Apakah ada pertanyaan dari penyidik untuk didampingi oleh penasihat hukum? Kalau terkait itu tidak ada pertanyaan dari penyidik. Dan terakhir, apakah mungkin sejauh ini masih ada tekanan kan dari pihak-pihak tertentu? Kalau sejauh ini memang saya ditekan habis-habisan. Di saat saya muat berita atau mereka baca terkait pemberitaan yang ada, misalnya itu pemberitaan dari saya langsung dipanggil untuk menghadap. Adik sudah tidak usah, adik urus kau ini, supaya urusin karena ini masalah supaya selesai toh, adik bisa urus ini yang lain-lain. kakak dipanggil tapi itu objeknya itu yang menjadi pemberitaan itu tidak diperiksa, maksudnya tidak Itu diurus. terkait yang pemberitaan tidak, tetapi hanya tekan saya supaya jangan muat berita dan jangan bagikan berita yang ada. Mungkin terakhir, kalau ini kan soal HP Anda kan sudah disita, tentu ada barang-barang mungkin lain yang manakala kemudian itu menjadi hal yang kemudian menjadi privasi. Apakah mungkin mungkin perasaan Adi sampai saat ini merasa nyaman atau apa sehingga kemudian misalnya sampai kemudian bisa disita itu? Terkait dengan HP saya disita itu untuk saat ini saya rasa kurang nyaman. Karena apa? Pemberitaan saya terkait dengan kasus-kasus di Kabupaten TTU. Saya misalnya kalau video yang ada di dalam atau hasil wawancara saya ada di dalam terhapus, di saat orang lapor saya nanti saya seperti apa? Mau jelaskan seperti apa? Datanya seperti apa? Itu yang nanti saya juga kerepotan di situ. Lalu menyangkut privasi Anda, contohnya kayak pacar punya foto atau apa, bagaimana perasaan Anda? Yang terkait setelah HP saya disita itu memang komunikasi dengan teman-teman, relasi saya misalnya pacar itu terputus dan tidak ada komunikasi sampai saat ini. Untuk keluarga? Keluarga juga tidak ada komunikasi, hanya keluarga tekan minta saya, ya adik sudah tidak usah kerja di media sudah. Karena adik ini diperiksa terus menerus. Saya bilang kalau memang saya ada kejanggalan, pas saya sudah ditetapkan jadi tersangka. Untuk status saya, karir saya, tetap saya akan jalankan. Jadi artinya bahwa HP kakak disita terus kalau ketika data-data atau privasi yang di dalam itu diganggu atau hilang atau itu saya akan tuntut balik ini kejaksaan tentu. Kakak jelaskan akan tuntut balik jika HP itu saya akan bangun komunikasi dengan redaksi sehingga kira-kira dari redaksi ini seperti apa, pernyataan seperti apa, karena saya butuh bimbingan dari redaksi juga terkait hal ini. Demikian wawancara A1channel.com dengan Vena Iboas, wartawan Fakta Hukum NTT.com.